Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan update terbaru mengenai kondisi gempa yang menimpa saudara-saudara kita di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sebelumnya, saya pribadi menyampaikan rasa duka cita yang mendalam sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa saudara kita di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Karena sejatinya apa yang dialami oleh saudara-saudara kita saat ini, yaitu berupa musibah gempa di Kabupaten Cianjur, juga sudah saya rasakan sebelumnya di tahun 2018, persisnya sekitar bulan Agustus, itu terjadi gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok yang berpusat di Kabupaten Lombok Utara. Sementara saya sendiri tinggal di Kabupaten Lombok Tengah. Akan tapi getaran yang saya rasakan itu sangat luar biasa, dan seumur hidup saya tidak pernah merasakan kekuatan gempa sebesar itu. Dan sudah bisa dibayangkan bagaimana meskipun magnitudo gempa yang ada di Lombok lebih besar daripada di Cianjur, yaitu kalau di Lombok itu 6,8, sementara di Cianjur itu 5,6. Kan tapi menurut para ahli dan menurut pengakuan warga sekitar di Kabupaten Cianjur, itu getarannya jauh lebih besar di Cianjur disebabkan karena, dan efeknya juga jauh lebih besar dengan di Kabupaten Cianjur disebabkan karena pusat gempa itu berada di daratan, artinya persis di bawah tempat tinggal saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Sementara di Lombok pada saat itu pusatnya gempa terpusat di kedalaman pantai ratusan kilometer di lepas pantai, seperti gempa pada umumnya. Baiklah saudara-saudaraku, saya akan langsung saja membacakan berita yang kali ini masih saya kutip dari kompas.com. Gempa yang mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin 21 November 2022 masih menyisakan duka mendalam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat korban meninggal dunia akibat gempa Cianjur mencapai 268 jiwa per Senin pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan, data korban maupun penanganan bencana terkait gempa ini akan terus diperbarui setiap sore. Setiap sore akan ada update penanganan bencana dari posko tanggap darurat yang ada di kantor Bupati Cianjur, kata Suharyanto dalam keterangan resmi Selasa 21 November 2022. Berikut update terkini penanganan gempa yang melanda Kabupaten Cianjur dan sekitarnya. 1. Jumlah korban. Suharyanto merinci data sementara korban meninggal dunia sebanyak 268. Sejumlah 122 jenazah diantaranya sudah teridentifikasi. Pihaknya juga masih berusaha menemukan seluruh korban hilang. Tercatat masih ada korban hilang sebanyak 151 orang. Sementara itu, sejumlah 1083 dilaporkan mengalami luka-luka dan 58.362 orang mengungsi akibat kerusakan bangunan. Bahkan seperti diberitakan kompas.com, Rabu 23 November 2022, sebagian warga lebih memilih tidur di luar rumah karena masih takut dan kerap merasakan getaran akibat gempa susulan. Di sisi lain, Suharyanto mengimbau warga masih mengungsi mandiri. Di sisi lain, Suharyanto mengimbau warga yang masih mengungsi mandiri atau berada di tenda darurat untuk pindah ke tempat pengungsian terpusat.
supaya lebih terjamin dari segi perawatan, pelayanan maupun logistiknya. Imbuh Suharyanto. Itu terkait korban gempa. Sesungguhnya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Cianjur pada saat ini juga sudah saya alami sebelumnya, sama setelah selesainya gempa. Bahkan pada saat itu kondisinya gempa getarannya sangat keras sekali, dan tidak ayal gempa tersebut menyebabkan lampu mati seketika. Lampu mati seketika, kami sangat takut pada saat itu. Semua orang berteriak, semua orang hanya peduli dengan keluarganya masing-masing. Tanah itu terasa seperti pokoknya seperti digerak-gerakkan gitu. Dan bisa dibayangkan bagaimana rasanya pada saat itu. Itu di Kabupaten Lombok Tengah, bukan di pusatnya gempa. Bagaimana dengan pusatnya di Kabupaten Lombok Utara ya. Dan korban jiwa pada saat itu hanya terjadi di Kabupaten Lombok Utara, tidak ada di Kabupaten Lombok Tengah, tidak ada juga di Kabupaten Lombok Barat yang paling dekat dengan Kabupaten Lombok Utara. Dan diketahui bersama bahwa Kabupaten Lombok Utara merupakan pecahan dari Kabupaten induk, yaitu Kabupaten Lombok Barat. Dan seperti yang saya sampaikan tadi itu, kami tidak selama 1 bulan, bahkan sampai 1 sampai 2 bulan, pada saat itu semua warga, mungkin 90% warga di sekitar Lombok Barat, Lombok Timur, apalagi Lombok Utara dan Lombok Tengah, itu tidur di tenda pengungsian. Artinya tidak ada yang boleh tidur di dalam rumah. Mereka tidur di halaman rumah, mencari tempat yang tidak ada bangunan. Saya sendiri mengalaminya sampai selama 1 bahkan sampai 2 bulan pada saat itu. Semua warga tidur di halaman rumah dengan terpal seadanya, sesuai dengan kemampuan masing-masing pada saat itu. Yang kedua, kerusakan bangunan. Berdasarkan data BNPB per Senin sore, sejumlah 21.282 rumah terdampak gempa magnitudo 5,6 ini. Dari angka tersebut, sejumlah 6.570 dalam kondisi rusak berat atau hancur, sedangkan 2.071 unit mengalami rusak sedang. Untuk bangunan-bangunan rumah warga yang mengalami rusak ringan sebanyak 12.641 unit. Sisanya masih terus pendataan, ujar Suharyanto di Pendopo Bupati Cianjur, dikutip dari kompas.com, Rabu 23 November 2022. Sementara itu, kerusakan infrastruktur terjadi di 12 wilayah kecamatan, yakni Cianjur, Karangtengah, Warung Kondang, Cugenang, dan Cilaku, serta di Cibeber, Sukaresmi, Bojong Picung, Cikalongkulong, Sukaluyu, Pacet, dan Gebrong. Yang ketiga, gempa bisa berulang 20 tahun lagi. Masya Allah. Semoga Allah melindungi kita semua dari musibah gempa yang tidak ada penangkalnya ini. Berbeda halnya dengan banjir. Banjir bisa kita tanggulangi, jangan rusak lingkungan, jangan tebang pohon sembarangan. Insya Allah kita akan terhindar dari banjir. Sementara kalau gempa, sampai saat ini secanggih apapun hasil kepintaran manusia terhadap teknologi, belum mampu menghalau datangnya gempa. Jangankan menghalau, memprediksi datangnya gempa pun tidak bisa dilakukan oleh manusia. Maka dari itu, pemerintah selaku pemangku kebijakan harus benar-benar belajar betul dari musibah gempa ini. Apalagi sekarang sudah bisa diprediksi bahwa gempa ini akan terulang 20 tahun lagi. Maka dari itu, pemerintah harus bisa mengantisipasi. Salah satu cara mengantisipasi bahwa harus membuat bangunan dengan standar tahan gempa.
harus membuat bangunan dengan bangunan standar tahan gempa seperti yang dilakukan di Kabupaten Lombok Utara yang saya perhatikan ketika berkunjung ke wilayah tersebut. Bangunan ya, masjid, tempat ibadah, rumah ibadah, terus rumah-rumah warga juga sudah dibangun dengan menggunakan bangunan yang standar tahan gempa, yaitu setengah terdiri dari kayu, setengah terdiri dari semen, dan seperti itu. Menurut para ahli, gempa ini tidak membunuh. Gempa tidaklah membunuh, tapi yang membunuh adalah efek dari gempa itu. Artinya dengan bangunan yang runtuh itu yang menyebabkan orang meninggal, bukan karena gempanya. Terus kepanikan juga pada saat terjadi gempa itu juga berperan dalam menimbulkan korban jiwa pada saat terjadi gempa. Mungkin kita perlu belajar dari negara Jepang, yang merupakan negara dengan antisipasi gempa terbaik di dunia, karena memang kondisi geografis kita tidak jauh berbeda dengan Jepang, bahkan Jepang lebih parah. Tapi ketika terjadi gempa di sana, tidak pernah kita menemukan sampai ratusan orang yang menjadi korban jiwa. Paling hanya puluhan yang menjadi korban jiwa. Bahkan ketika terjadi tsunami beberapa waktu yang lalu, itu tidak sampai 50 orang yang menjadi korban jiwa. Tidak seperti ketika terjadi tsunami di Indonesia pada tahun 2004 di Provinsi Aceh, itu 200.000 orang lebih meninggal dunia akibat keganasan tsunami yang dipicu oleh gempa pada saat itu. Sekali lagi, pemerintah harus belajar betul dari kondisi ini agar jangan sampai terulang lagi di kemudian hari. Lebih para ahli diantaranya para ahli yang ada di BMKG ini sudah memprediksi bahwa gempa ini akan kemungkinan akan terjadi 20 tahun yang akan datang. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Dwi Korita Karnawati mengungkapkan, gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat merupakan kejadian ulang 20 tahun silam. Berdasarkan kajian BMKG, gempa yang mengguncang wilayah Cianjur dan sekitarnya itu merupakan gempa dengan siklus 20 tahunan. Pernah terjadi sebelumnya pada 2000 atau 22 tahun silam dan pernah terjadi sebelumnya pada 2000 atau 22 tahun silam dan di tahun 1982, kata Dwi Korita saat konferensi pers di Pendopo Bupati Cianjur Selasa 22 November 2022 petang. Sebelumnya, periode ulangnya lebih panjang puluhan tahun, namun yang ketiga kali terakhir ini rentangnya kurang lebih 20 tahun, lanjut dia. Ini berbeda dengan kondisi di Lombok. Menurut para ahli, gempa yang terjadi di Lombok merupakan ulangan dari gempa yang terjadi 100 tahun yang lalu. Keempat, instruksi penanganan korban pasca gempa. Usai meninjau lokasi terdampak gempa bumi pada Selasa 22 November 2022, Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang biasa kita sebut dengan nama Jokowi, menginstruksikan jajarannya untuk bekerja sama membantu penanganan korban. Dilansir dari laman Sekretariat Kabinet, Selasa 22 November 2022, perintah tersebut meliputi pembukaan akses yang terkena longsor, serta evakuasi dan penyelamatan korban tertimbun. Selanjutnya, bantuan tunai untuk korban. Jokowi memastikan pemerintah akan memberikan bantuan kepada korban yang tempat tinggalnya terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut terdiri dari 50 juta untuk rumah yang mengalami kerusakan berat,
20 juta untuk rumah yang mengalami kerusakan sedang, 10 juta untuk rumah yang mengalami kerusakan ringan. Itu sama juga di Lombok ketika terjadi gempa seperti ini juga mendapat bantuan dengan nominal tidak berbeda seperti yang diberikan pemerintah pada saat ini. Kita berharap penyalurannya akan tepat sasaran dan cepat juga karena masyarakat atau warga membutuhkan dana tersebut untuk segera membangun ulang, untuk merekonstruksi ulang rumah mereka yang hancur. Keenam, rumah berstandar anti gempa. Presiden menambahkan, pembangunan rumah-rumah yang rusak akibat gempa harus menggunakan standar bangunan anti gempa. Standar itu menurut dia sudah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Sebab seperti pernyataan BMKG, gempa di wilayah Cianjur dan sekitarnya dapat berulang dalam siklus puluhan tahun. Karena tadi disampaikan oleh BMKG bahwa gempa ini adalah gempa 20 tahunan, sehingga pembangunan rumahnya kita arahkan untuk rumah yang anti gempa, kata Jokowi. Hadirin para pemirsa, jadi seperti itu update berita, update kondisi terkini di gempa yang menimpa saudara-saudara kita yang berada di Cianjur. Semoga saudara-saudara kita yang ada di sana diberikan kesabaran oleh Allah SWT bagi yang beragama Islam, begitu juga bagi yang beragama lain sesuai dengan keyakinannya. Semoga Cianjur, masyarakat Cianjur bisa pulih lebih cepat dan kemudian bangkit lebih kuat. Sebagai seorang Muslim, terutama yang mengalami korban meninggal, semoga Allah SWT menerima amal ibadahnya selama hidup di dunia dan semoga dimasukkan ke dalam surga. Izinkan sebagai seorang yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren, saya membacakan doa untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban, yang mengalami korban meninggal, ya, ketika terjadinya gempa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza 'abduka wa ibnu 'abdaika kharaja min rahid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibbahu fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bih wa asba faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an azabih wa qad ji'naka ragibina ilaika syufa'alah. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqihi bi rahmatika ridaka wa qihi fitnatal qabri wa azabih wa afsah lahu fi qabrih wa jafil ardu an jambayhi wa laqihi bi rahmatikal amna min azabika hatta tab'asahu aminan ila jannatika birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian update terbaru mengenai kondisi gempa di Cianjur. Insyaallah akan kami update lagi untuk perkembangan terbaru, dan sekali lagi saya pribadi berharap semoga korban yang berjumlah 261 orang itu merupakan korban terakhir. Tidak akan ada lagi korban yang ditemukan dan tidak ada lagi korban yang belum ditemukan. Artinya hanya itu saja korbannya. Untuk yang luka berat maupun luka ringan, semoga cepat diberikan kesembuhan oleh Allah SWT dan bisa hidup normal kembali untuk memperbaiki kehidupannya bersama keluarga tercinta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.